Jumpa lagi di channel Mau Fisika. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyelesaian soal medan magnet yang ditimbulkan oleh konduktor berarus listrik. Mari kita lihat soalnya. Yang pertama, ada dua konduktor lurus berarus listrik tersusun seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sini sepanjang sumbu Y dan sumbu X ini kita tempatkan dua buah konduktor lurus. Yang satu pada posisi 5 cm dari pusat O ini. Kawatnya seperti ini, diberi arus listrik yang menembus bidang menjauhi pembaca. Ini simbolnya cross. Kemudian sepanjang sumbu Y ditempatkan konduktor lagi seperti begini. Tetapi arusnya menembus bidang mendekati pembaca, jadi berupa dot. Kalau yang ini cross. Jaraknya dari pusat koordinat yaitu 2,4 cm, sedangkan yang ini jaraknya 5 cm dari pusat koordinat. Apabila konduktor yang pertama ini dialiri arus listrik sebesar 4 ampere, sedangkan konduktor yang kedua dialiri arus listrik 6,8 ampere. Kemudian posisi kawat pertama ini, arus yang pertama ini terhadap pusat koordinatnya yaitu 2,4 cm, sedangkan konduktor yang kedua yang berarus listrik I2 ini berjarak 5 cm terhadap pusat koordinat atau titik O. Pertanyaannya, berapa besar dan arah medan listrik di titik O atau di pusat koordinat ini akibat pengaruh konduktor 1 dan konduktor 2 yang berarus listrik masing-masing I1 dan I2. Nah, untuk penyelesaiannya pada kasus ini kita ambil pendekatan untuk misalnya ambil konduktor 1. Jadi konduktor 1 ini semacam ini. Ini konduktor. Kemudian dialiri arus listrik yaitu I. Kemudian kita tentukan kuat medan magnet di titik, misalnya titik P, yang jaraknya adalah D, maka besarnya kuat medan magnet atau induksi magnetik di titik P itu dapat dirumuskan dengan seperti ini. Mu0 I per 2 V D. Nah, ini pendekatannya untuk bisa menjawab soal ini. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita akan menyelesaikan induksi magnetik di titik O akibat arus I1 yang arahnya menembus bidang mendekati pembaca. Jadi ke sini. Ya, dengan pendekatan rumus ini, maka besarnya adalah disebut B1, yaitu mu0 I-nya I1 per 2V. Nah, jarak ini adalah yang ini, berarti yang Y. Maka besaran mu0 sendiri adalah 4V kali 10⁻⁷, sedangkan I1-nya adalah 4 ampere.
per 2V, Y-nya adalah 2,4 cm dibuat meter, jadi dikalikan dengan 10 pangkat min 2, maka akan didapat induksi magnetiknya di titik O ini akibat I1 yaitu 3,33 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Kemana arahnya? Karena ini arus listrik adalah besaran vektor, juga medan magnet atau induksi magnetik juga besaran vektor. Kalau arusnya ke sini menembus bidang mendekati pembaca, maka kita buat pendekatan menggunakan garis gaya magnet. Maka di sini untuk menggambarkan induksi magnetiknya, maka buat garis singgung terhadap lingkaran tersebut. Nah, di sini. Jadi, maka ini adalah arah daripada induksi magnetik di titik O akibat arus I1. Jadi arahnya ke sana, yaitu searah dengan sumbu X positif. Nah, selesai. Sekarang bagaimana besarnya induksi magnetik di titik O akibat pengaruh konduktor yang kedua yang dialiri arus listrik, di mana arah arusnya menembus bidang menjauhi pembaca, jadi sana. Pendekatannya kalau arusnya ke sana, maka kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi kita akan muter begini. Nah, jari-jarinya ini nanti akan menyinggung di titik O ini, maka akhirnya ke atas. Maka ini arah induksi magnetik di titik O akibat pengaruh I2 yaitu ke atas, yaitu B2-nya. Kemana arahnya? Searah dengan sumbu Y positif. Berapa besarnya? Besarnya kita menggunakan pendekatan rumus ini, berarti mu 0. I-nya I2 per 2Vx. Jarak dari titik O sampai dengan konduktor ini. Maka kita masukkan nilainya. Mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 per 2V. Kemudian I2-nya adalah 6,8 ampere. Kemudian X-nya dari sini ke sini adalah 5 cm. Berarti dirubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini dihitung secara keseluruhan. Kita akan dapatkan 2,72 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Nah, arahnya kemana? Arahnya searah dengan sumbu Y positif. Ya, searah dengan sumbu Y positif. Berarti induksi magnetik di titik O ini ada dua, yaitu ada B1, ada B2. Nah, untuk mencari resultannya kita dengan menggunakan vektor, karena B1 dengan B2 itu membentuk sudut 90 derajat, maka cukup digunakan menggunakan rumus besarnya B total ini atau B sama dengan akar daripada B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Masing-masing besarnya sudah ditentukan, di mana B1-nya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 8 Tesla dikuadratkan. Kemudian B2-nya adalah 2,72 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita akan dapatkan untuk B1 kuadrat hasilnya 11,1 kali 10 pangkat min 16. Kemudian untuk B2 didapatkan adalah 7,4 kali 10 pangkat min 16. Maka jumlah ini berarti 18,5 kali 10 pangkat min 16. Maka dibuka, kita akan dapatkan 4,3 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Ini besarnya induksi magnetik total di titik O atau di pusat koordinat akibat pengaruh kawat
yang dialiri arus I1 dan I2. Nah ini, vektornya seperti ini. Nah, berapa kemiringannya terhadap B1? Ini bisa didekati dengan aturan trigonometri, yaitu dengan menggunakan tangen alfa. Kalau tangen alfanya berarti ini adalah sisi yang menghadap sudut, yaitu B2, dengan sisi yang menghadap sudut, yaitu B1. Jadi 2,72 kali 10 pangkat 8 dibagi 3,33 kali 10 pangkat min 8, maka akan didapat di kisaran 0,817. Nah, tangen alfa sama dengan 0,817, maka sudutnya itu sebesar 72,5 derajat. Jadi kemiringan induksi total terhadap B1 sebesar 72,5 derajat. Demikian penjelasan mengenai besarnya induksi magnetik di suatu titik akibat pengaruh dua buah konduktor lurus yang dialiri masing-masing arusnya masing-masing. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan dapat membantu dan bisa bermanfaat. Terima kasih.